شيخنا معلمنا سوسان الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي شيخ حسين بن عبد الغني شيخ درس بن عبد الله البنجري شيخ بن أحمد بن شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن البصري إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عبد الله بن الحداد يترم أهلها وحضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kita menyambung. Hari ini bab hanyar bab 9 lah. Babun fitafakkuri fi azimi makhluqatillah wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'ir umuriha wa taqsir nafsi wa tahzibiha wa hamliha alal istiqamah. Jadi bab ini bab tafakkur, memikirkannya kita fi azimi makhluqatillah, keagungan makhluk-makhluk Allah. Wapanai dunia, dan kita memikirkan juga apa rusaknya dunia, hilangnya dunia, hancurnya dunia, lenyapnya dunia. Ini dunia ini kadalawas ya Allah. Asalnya anom tuha ya Allah. Lagi dulu masukkan kelas 1 halus-halus, wah ini kenal berubah harinya. Asalnya kuat jadi lama. Di dalam panai dunia wa idmahallaliha ya hilang, lenyap. Wa talashi amriha, talashi itu lenyap aja gitu. Ada lawas dunia ini hancur. Jadi dalam Al-Quran itu di dalam surah apa itu hanya jadi apa rusaknya, menceritakan rusaknya dunia nih. Surah Al-Kahfi kayak itu. Ini perumpamaan kehidupan di dunia itu lah kayak banyu hujan yang kami turunkan ya Tuhan dari langit. Masalah hayat dunia kama sulimain anzalnahu minas sama, kami turunkan dari langit maka menjadi subur karena hujan tadi. Subur ya Allah, tumbuh-tumbuhan tanaman subur campur dengan tumbuhan tadi yang kayak gumbile. Nah subur ya Allah gumbile nih. Tanam apal kalau bubuhnya di belakang tuh. Anggur apal kah? Kurma. Ayo kan kita dengan kurmanya ya Pak. Subur karena banyu tadi. Karena lawas tumbuhan tadi nang subur tadi lihatnya kayak apa? Subur terus tumbuh subur, lawas daunnya kena kuning kering lah yo. Nah, tiup angin terabang. Nah itu yang ada awet, kada lawas di dunia ini.
yang paling lawas Nabi kita umur umatku itu 60-70. Jadi bisa menggunakan 60-70. Jangan 60 lagi. Apa hari jaya 60 lagi. Jangan 60 menggunakan menuntut ilmu, jangan 60 menggunakan 60 payo lagi sih. Jangan 60 berapa ya. Jadi bagus tafakkurila fi izami makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairil umuri himala wa taqsirin nafsi wa tahzibiha. Jadi ini tafakkur, jadi memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah, kebesaran makhluk Allah. Panahnya dunia, rusaknya dunia, hancurnya, lenyapnya dunia, cekernya wa ahwal akhirah. Ahwal itu jadi kita, haul itu jadi kita kengarian, kegentingan, ahwal huru-hara ya orang masih huru-hara di akhirat, ditimbang di apa yang syarat mustaqim sarapannya itu ditanya di dalam kubur itu kan, kubur itu sudah awal daripada akhirat saja. Padang mahsyar, pulang dihisab, mizan, macam-macam itu ahwal. Itu dipikirkan. Wasair umurihima, dan seluruh perkara-perkaranya dunia, perkara akhirat tadi. Wa taksir nafsi, pulang dan taksirnya diri nih. Wa tahzibnya, dan tahzib itu juga mendidik diri nafsu tadi. Wahamliha, dan mengajak membawanya itu nafsu alal istiqamah, supaya mengajaknya bersikap istiqamah. Qala Allah Ta'ala lah, innama hanya saja a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Surah Sabah ayatnya. Inna ma'izukum, yaqul inna ma'izukum, katakan Muhammad ini, sungguhnya aku hendak memperingatkan, na'izu, memperingatkan, kum akan kalian, biwahidatin, satu hal saja kita, wahidah. Apa itu yang satu tadi? Antaqumu lillah, bahwasanya kalian itu menghadap Allah itu ikhlas hanya karena Allah aja, jangan karena yang lain. Jangan cuma ngaji, jangan jujur karena Allah ya Allah. Abdi bahari ya Allah, masuk ke pesantren ini karena apa? Aslinya abdi. Ada abdinya lah, ada dah. Boleh. Kembali ke asal. Niatnya bahari bila masuk ke pesantren ya Allah, ini nama tujuan masuk ke pesantren. Ada anak mencari ilmu aja, anak jadi tuan guru aja, menjadi orang alim aja. Apa barija bari niatnya? Muslih, nama ingat nama Muslih. Perkenalan bari Syarif, ingat lagi. Jadi niatnya bujur-bujur karena Allah Ta'ala ya Allah. Ini bila karena Allah Ta'ala, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah bertolong ya Allah. Bila karena Allah Ta'ala, ada menuntung. Maka nalillah bahwa yatim ya, wa maka nalillah bahwa yan hadim ya, itu artinya lah. Ya apa-apa nang karena Allah, yatim sempurna, tuntung menuntung. Nah, bila karena Allah, yan hadim runtuh. Pikirnya artinya kada tuntung. Putus di tengah jalan. Nah jadi jasinlah. Jadi kita katakanlah Muhammadnya inna ma'izukum, hanya saja akan memperingatkan akan kalian biwahidatin, antakul, satu aja nah. Ya kenapa memperingatkan kepada kalian itu satu hal. Kenapa satu hal tadi? Oh yaitu antaqumu lillahi masna, bahwasanya kalian itu menghadap Allah itu secara ikhlas, berduaan kah hanya karena
hanya karena Allah nih. Masna berdua waktu berdua atau apa tadi? Wa furada waktu seorangan kan, apa digayukannya nih? Sendiri-sendiri kah? Satu persatu seorangan gitu. Summa tatafakkarun, kemudian kalian itu napa? Berpikir, yang memikirkan Muhammadana. Tatafakkaru, termasuk kita yang memikirkan. Tatafakkaru, memikirkan kalian itu. Kalian tuh pikirkan tentang apa? Yang menggunakan untuk berpikir ya, supaya apa? Supaya kalian tuh mengetahui kebesaran tadi diantaranya makhluk Allah, keagungan makhluk Allah. Panai dunia juga tadi kan. Dunia ini panah, jadi makanya surah ikutane khamsan qabla khamsin yang lain ini sanggar 60 sehat gunakan untuk beribadah, untuk ilmu. Karena garing kalau lagi 60 jangan sibuk semalam. Dan khamsan qabla ambil kesempatan 5 sebelum datangnya 5 sehat sebelum sakit. Apalagi waktu lapang sebelum sibuk. Waktu sugi sebelum susah, waktu apa lagi ya sarip. Yang terakhir waktu hidup sebelum mati. Kaya sebelum miskin. Satu ayatnya lah. Jadi kita disuruh berpikir. Cuma tatafakkaru, kemudian tatafakkaru kalian memikirkan. Ayat yang kedua lagi lah. Surah Sabar. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil li ulil albab. Nah, sungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi lah. Sama ayatnya lah, sama lah. Kalau yang di sana. Inna fi khalqis samawati, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, silih bergantinya siang dan malam itu laayatin, itu adalah tanda bukti ya gitu. Liulil albab, bagi orang yang albab tenang, mempunyai otak kita, akal, pikiran. Oh, jam 6 siang, jam 6 kadap pulang. Kena jam 6 tarang pulang parijai. Bebaya digerak orang buncilak. Tapi hari ini kalau digerak ya lah, alhamdulillah. Nih, dapat hidayah taufik dari Allah. Di padang pasir pulang. Kawama apa kita menyimpan banyu itu tahannya berjalan di padang pasir yang panas, yang dingin itu. Malam kan dingin tahannya, siang panas tahan. Ada AC-nya ya kita. Unta nih binatang lain kalau tahan berjalan nong lawas kalau minuman itu ada unta tahan. Yang ada berpikir apa nih kamu orang-orang kafir Makkah gitu. Yang berpikir tahu berarti nong menciptakan unta ini hebat. Lalu beriman lawan nong menciptakan tadi. Ini kada. Apalagi yang turun ilal ibli kaifa khuliqat. Ini kan ayat yang menyuruh kita sampai berpikir tadi. Yang turun itu mencangangi sampai berpikir. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan langit. Wa ila sama, dan kepada langit tuh. Apa tidakkah kalian itu yang turun dia memandang kepada ila sama, kepada langit, kaifa rufi'at, kaifa bagaimana ditinggikan. Langit ditinggikan, ada tiang-tiangnya. Masjid aja gini, langgar kita berapa tiangnya? 4 lah. 4 lah. Masjid Al-Minah adalah tiangnya. Ini bet kalau ada tiangnya, penting. Ini
Ini langit pulang nih kita lihat tiangnya kan, hebat jual berarti nang menciptakan Masjid Al-Minah itu aja kan luas tuh berapa itu. Kalau di tiangnya sebuting-buting sudah hebat ya nih tukangnya tuh. Apalagi alam semesta ini kalau lihat tiangnya sebuting-buting langit nih. Nah berarti Allah besar, maha agung, maha besar, maha kuasa. Ini ayat-ayat supaya menyuruh kita berpikir. Wailal jibali kaifa nusibat juga, dan kepada jibal, nama jibal masalahnya. Ya, iya gunung-gunung. Wailal jibal, dan kepada gunung-gunung kaifa nusibat, bagaimana ya dipanjangkan, ya, ditegakkan. Wailal ardi, dan kepada bumi juga kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan, dibentangkan, dihamparkan. Fadzakir, pikirkan. Bumi tak hampar nyaman berjalan kalau jangan daratan ngalih. Ngalih di balik papan tuh kada tapi rata jalannya, ngalih bebica bahasa Pidang ngalih situ. Kada payo bica. Ada ada rata. Kecuali di kotanya tuh rata. Yang daerah ke atasnya kada rata. Ngalih bica kada payo. Ya ada gunung. Ya ada tahampar bumi itu mah mana? Jalan kendaraan. Nah berpikir gitu, oh alhamdulillah jika Allah menyediakan bumi tadi sutihat, tahampar. Fadzakirna atau takirnya. Nah itu nampak. Ambillah, pikirkan itu. Innama anta mudzakir. Innama anta mudzakir, sungguhnya engkau itu apa? Orang yang mudzakir. Orang yang diberi peringatan lah. Mudzakir, berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Mudzakir, maka berilah peringatan lah. Berilah peringatan, mengingatkan mereka itu kepada nikmat-nikmat Allah, bukti-bukti yang menunjukkan keesaan, keagungan Allah. Innama anta mudzakir, innama anta mudzakirun. Innama hanya sanyalah anta engkau itu Muhammad ini mudzakirun. Hanyalah orang yang memberi peringatan. Itu Al-Ghasyiyah ayat 18, ayat 17 sampai 21. Nah ya, ayat menyuruh kita berpikir. Itu berapa sudah Sarip? Anunya Sarip, videonya itu berapa udah? 20 adalah. Abang tuh bos. 4 menit udah. Dari ano? Ya tadi tadi kamera. Oh. Bahasa ulang. Oh, bahasa ulang. Tadi kita tahu sampai berapa udah? Tadi sudah 10-an lebih. Oh, berarti belum 20 lagi lah. Enggak ada 20 sedang. Nah jadi ini ayat tadi menyuruh kita berpikir, tadi memikirkan keagungan makhluk Allah, rusaknya dunia ini. Nah lawan juta apa? Uruhara aja kita di dunia apa? Kesukaran kena ahwal tadi. Di akhirat yang perlu kita persiapkan di dunia ini hanya sebelum menyiapkannya itu tadi kan menghadapi akhirat itu mau mewah ini kata nang wabila lagi ya kalau harja menyiapkannya tuh menghadapi huru-hara di akhirat itu apabila menyiapkannya pada ini kalau harja taat kalau bilanya taat kena diberi apa harja surganya diberi balasan pahala, tapi itu pahala itu tadi karena bimahdil fadl dan semata-mata padal karunia limpah karunia Allah. Bukan karena amal kita semua. Kalau masuk surga karena amal gak ada yang lain. Karena padahal limpah karunia Allah. So kalau kawa kita masuk surga itu kalau dengan amal nabikin sampean bang Rasulullah aku kan jadi nabi kata dia. Kecuali ayat agaman di Allah berahmati. Kecuali Allah meliputi dengan rahmatnya. Limpah karunia. Nah orang maksiat pulang kena disiksa Tuhan. Nah itu dengan jalan bitariqil adl. Nah dengan jalan keadilan Tuhan.
orang maksiat lalu disiksa Tuhan, dibuatlah ke neraka. Ummah yaitu di Bani Israel, bahari ada Bani Israel. Oh, di Bani Israel dia kisah di Guru Bahita ada di kitab Asmaul Husna bahari. Yang dikisahkan oleh Syed Murtada itu Az-Zabidi, bahwasanya di zaman Bani Israel itu ada orang yang menganggap Allah itu zalim. Allah yang menciptakan Bani Israel yang Allah yang menjadikan manusia, gerak-gerik manusia, perbuatan manusia Allah. Nah kemudian dimasukkan ke neraka lah, berarti Allah Ta'ala namanya zalim, berarti wajahnya nih. Oh, jangan Bani Israel. Oh, kayak itu jatuhan. Nah, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi di masa itu ujian apa? Allah Ta'ala wahai Nabi, nah katakan lawan umat engkau itu Nabi Israel supaya mereka itu menanam gandum. Lalu apa umat Nabi itu menanam gandum, setelah panen mereka bersihkan gandum tadi, bawa buat ke wadah kita, lalu dibawa bulik. Sisa-sisanya bang, nah gandum tadi dibakar aja, kita kayak orang masih digumbala, sudah digumbala. Yang kalau sudah dikatam, ya kalau digumbal lah, masih dibakar ya Allah nih tuh. Napa jurang gayang apa ngarannya? Nang hampa-hampanya tuh. Dedak. Nah itu dibakar. Nih gandum sama sisa-sisanya itu nah dibakar oleh mereka tadi. Nah uji Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan nabinya. Kenapa kalian menanam gandum nang bersihnya tadi dibawa boleh, tapi kenapa jadi dibakar sisa-sisanya itu kan jadi bakar. Nah itu kan dia yang Allah Ta'ala mau malam nabinya takun itu Bani Israel itu aja. Nah padahalnya kan salah tadi nang ledak apa tadi nang tadi gayang-gayangannya tadi sisa hampa-hampanya itu kan ada salah maka dibakarnya. Jadi Bani Israel sisa gandum itu nah kada patut untuk dibawa balik ke rumah. Nah, kata kalau dimampatakan, nah, seharusnya dasar dibakar. Dibakar aja. Nah lalu Allah tadi berkata lah, wahai Bani Israel, nah demikian juga aku nih membakar seorang dengan api neraka itu karena memang patut untuk dibakar. Berarti kan ada zalim tuh. Nah, orang yang kada patut untuk dibakar itu aku masukkan ke surga gitu kan. Itu kan perumpamaan Allah itu. Jadi maksudnya Allah itu dari bersifat zalim. Ya mudah-mudahan kita artinya kada sekadar kita berrasa, berlihat, berdengar, kita pikirkan, kita rasakan. Kada makan, minum, berdiri, berangkat, ya Allah, kipas angin, kamunya atau apa. Itu jangan kita ingat. Nah semalam wujud apa? Sifat 20. Nah jadi kamu sifat 20 masih apa masalahnya? Apalah sifat 20? Wujud, satu wujud. Wujudnya aja. Iya. 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 Maka patut bagi mukmin bahwa iya pada tiap-tiap maujud. Nah minum kopi kan nyala maujud manis nyala. Ingat lawan Allah, alhamdulillah. Pas angin maujud lagi, pas angin malet lah anu sarep lawan angin. Tapi di pengerasaan kalau merasa asa, nah berarti maujud juga di pengerasaan. Nah alhamdulillah ya. Mata kamu jangan paharija maujud juga di mata. Nah berarti kamu ingat juga ketika melihat paharija ingat juga. Berlihat, berrasa, bertangan, makan, minum, dan itu nah jangan lupa lah Allah Ta'ala. Akhirnya pulang lah, kira-kira cukup tuh sampai 20. Karena ayatnya dulu, karena kita baca hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada manfaat.